Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu, tanggal 27 September 2020. Kita memasuki hari Minggu biasa ke-26. Komitmen dalam baptisan. Bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Yeskiel 18 ayat 25 sampai dengan 28. Bacaan kedua Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Dan Injil Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Salah satu anggota grup khusus saya, ada seorang yang baru menerima Yesus dan dibaptis. Saya bertanya kepadanya, bagaimana setelah mengenal Yesus dan dibaptis? Luar biasa saudara-saudara jawabannya. Dia bilang kepada saya, dengan mengenal Yesus dia tahu akan kebenaran dan keselamatan. Dengan dibaptis dia percaya dosa-dosa kehidupan lamanya diampuni, dihapus oleh Yesus. Namun semuanya itu harus dibayar dengan harga mahal sekali. Loh, kenapa saya tanya? Dia melanjutkan, dengan dibaptis saya ditolak oleh keluarga, oleh orang tua saya, istri dan saudara-saudara saya. Semua telah menolak bahkan mengusir saya. Dan sekarang saya hidup sebatang kara. Lalu saya bilang kepadanya, inilah salib bro. Tapi percayalah, tetap setia dan taat, serta tekun berpegang pada firman-Nya, maka semuanya itu tak akan sia-sia. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita beruntung boleh mengenal dan percaya akan Dia, Yesus Tuhan kita. Bahkan kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh salibnya kita telah dibebaskan oleh belenggu-belenggu dosa. Kita dimenangkan atas maut. Tapi saudara-saudara, apa komitmen kita saat dibaptis? Apakah kita tetap dengan setia dan taat akan komitmen kita itu? Tentunya setelah dibaptis diharapkan kehidupan kita berbalik 180 derajat ke arah Tuhan Yesus. Dari bacaan ini, dari kitab Yeskiel ditulis, sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Yeskiel 18 ayat 7 sampai dengan 28. Dengan bertobat saudara-saudara, maka kita akan memperoleh kehidupan yang merupakan suatu anugerah dari Yesus sendiri. Hidup dalam pertobatan, kita tidak lagi memikirkan akan kepentingan diri kita lagi. Tidak lagi mau bermegah diri seperti manusia lama. Semuanya itu harus kita tinggalkan. Paulus dalam suratnya pada jemaat Filipi yang kita renungkan juga bersama hari ini, menasihati kepada kita semua supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kalau kita mau menerima berkat pengampunan dan mau masuk ke dalam kerajaan surga, maka kita harus dengan sungguh-sungguh memegang komitmen kita di saat menerima Yesus dan dibaptis. Kita harus selalu merestorasi kehidupan lama kita, kehidupan baru di dalam Yesus. Kita harus dapat hidup seperti Yesus. Kita harus melakukan kehendak Bapa agar kita dapat memperoleh keselamatan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil hari ini saudara-saudara, di dalam perumpamaan tentang dua orang anak. Janganlah kita seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sangat memahami dengan kental sekali akan hukum Taurat.
ajaran agama lainnya, tapi mereka tidak dapat mempraktekkan semuanya itu di dalam kasih. Yesus mengambil contoh pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Kita tahu bahwa mereka ini menyadari akan kesalahannya, menyadari akan dosa-dosanya, dan dengan penuh kerendahan hati mau datang kepada Yesus, mengakui dan memohon pengampunan dari Yesus. Dan mereka inilah yang dikatakan oleh Yesus bahwa yang akan mendahului masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara, maukah kita masuk ke dalam kerajaan sorga? Sudahkah kita bersikap seperti pemungut cukai dan perempuan sundal? Atau kita masih seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Masih di dalam kehidupan lama kita. Mari saudara-saudara, di dalam perenungan hari ini, kita mau berkomitmen dalam janji baptisan kita. Kita mau selalu melangkah di dalam kehidupan kita dengan penuh kerendahan hati dan penuh kasih. Kita mau hidup berbalik 180 derajat menuju Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mau berpegang teguh di dalam komitmen kita, di dalam janji baptis kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.